Suplemen kesehatan pada masa pandemi COVID-19 wajibkah? Sahabat sehat, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menular melalui berbagai cara, yaitu droplet di udara, kontak fisik langsung dengan penderita, serta kontak dengan benda yang terkontaminasi virus COVID-19. Orang yang terinfeksi COVID-19 mempunyai satu atau lebih gejala, diantaranya batuk, sesak napas, hilang penciuman dan pengecap, sakit tenggorokan, serta pusing dan demam. Upaya pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi pergerakan, ditambah dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kita harus mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup terpapar sinar matahari, serta mengonsumsi suplemen kesehatan. Apa itu suplemen kesehatan? Sahabat sehat, suplemen kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis. Kode izin edar suplemen kesehatan dari Badan POM adalah POM SD, POM SI, atau POM SL dengan klaim manfaat sebagai zat gizi, fungsional tubuh, hingga penurunan resiko penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Untuk pencegahan COVID-19, suplemen kesehatan melengkapi dan memperbaiki kekurangan vitamin, sehingga sistem imun dapat berfungsi optimal, contohnya vitamin C, echinacea, dan probiotik. Dan untuk penunjang terapi COVID-19, suplemen kesehatan memenuhi dan melengkapi kebutuhan nutrisi, sehingga membantu agar tubuh segera pulih, contohnya vitamin B, C, D, E, dan zinc. Sahabat sehat, bahan aktif yang sering kita jumpai dalam suplemen kesehatan adalah vitamin C, D, E, zinc, vitamin B, selenium, echinacea, dan probiotik. Mari kita bahas satu persatu. Vitamin C bersifat larut dalam air, mudah ditemukan pada buah jeruk, tomat, bayam, mangga, hingga lemon. Vitamin C bekerja dengan mendukung berbagai fungsi seluler pada sistem kekebalan tubuh dengan batas maksimal konsumsi sebagai suplemen kesehatan hingga 1000 mg per hari. Vitamin D bersifat larut dalam lemak, dapat diproduksi oleh tubuh saat sinar matahari mengenai kulit, dan dapat diperoleh dari salmon, kuning telur, hati sapi, keju, dan jamur. Vitamin D bekerja dengan menjaga kesehatan tulang, gigi, dan otot, serta berpengaruh pada pertumbuhan sel dan mengurangi terjadinya radang, dengan batas maksimal konsumsi sebagai suplemen kesehatan hingga 400 international unit per hari. Vitamin E bersifat larut dalam lemak dan memiliki aktivitas sebagai antioksidan, sehingga dapat mencegah masuknya radikal bebas ke dalam tubuh. Jumlah batas maksimal konsumsi vitamin E sebagai suplemen kesehatan hingga 400 international unit per hari. Selain itu, vitamin E juga dapat diperoleh dari makanan seperti tauge, kuaci, margarin, minyak jagung, dan minyak kelapa sawit. Mineral zinc merupakan zat nutrisi dari bahan anorganik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berperan penting dalam pembentukan dan perkembangan sel. Jumlah batas maksimal konsumsi zinc sebagai suplemen kesehatan adalah 300 mg per hari. Selain itu, zinc juga dapat diperoleh dari olahan makanan seperti daging sapi, kuning telur, keju, hati ayam, kepiting, dan tiram. Vitamin B bersifat larut dalam air, terdiri atas berbagai jenis vitamin B seperti B1, B2, B3, B5, B6, dan B12 yang tentunya bervariasi dosis konsumsi hariannya. Vitamin B secara umum dapat membantu aktivasi respon imun dan meningkatkan fungsi pernafasan. Selain itu, vitamin B juga dapat diperoleh dari makanan seperti daging sapi, salmon, telur, bayam, susu, dan yogurt. Mineral selenium merupakan zat nutrisi dari bahan anorganik yang berfungsi sebagai antioksidan. Bersama dengan vitamin E, selenium dapat membentuk selenoprotein untuk mencegah masuknya radikal bebas. Jumlah kebutuhan selenium berada pada kisaran 30 mikrogram per hari untuk laki-laki dan 25 mikrogram untuk perempuan. Selain itu, selenium juga dapat diperoleh dari makanan seperti nasi, susu, daging, jamur, serta gandum. Echinacea
Berdasarkan hasil uji praklinik dan klinik menunjukkan aktivitas imunostimulan atau penambah daya tahan tubuh. Ekinase juga mampu menurunkan durasi sakit, menurunkan keparahan batuk, dan mengurangi resiko terkena pilek. Dosis yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah 300 hingga 500 mg 3 kali sehari. Probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang dapat memelihara keseimbangan mikrobiota dalam tubuh. Probiotik dapat bertahan di usus dan meningkatkan jumlah bakteri baik, serta dapat mencegah bakteri dan jamur berbahaya dalam sistem pencernaan. Ketentuan konsumsi probiotik menyesuaikan dengan dosis yang tertera pada label kemasan. Selain itu, probiotik juga dapat diperoleh dari makanan seperti yogurt, kefir, tempe, dan kimchi. Sahabat sehat, mari menjadi konsumen cerdas yang bisa membedakan apa itu suplemen kesehatan, obat tradisional maupun produk pangan olahan. Berbeda dengan suplemen kesehatan, obat berasal dari bahan, campuran bahan, atau produk biologi yang digunakan untuk diagnosis, mencegah, menyembuhkan, hingga memulihkan penyakit dengan contoh kode izin edar DBL, DTL, GPL, atau GKL. Obat tradisional terbuat dari bahan tumbuhan, hewan, sarian, atau campurannya dengan kode izin edar POM TR, POM TI, POM HT, dan POM FF. Ingat, obat tradisional tidak mengandung vitamin, asam amino, maupun mineral. Berbeda lagi dengan pangan olahan, walaupun menggunakan bahan dari hewan, tumbuhan, alami atau buatan, produk dengan kode izin edar BPOM RIMD, BPOM RIML, atau Dinkes PIRT tidak diizinkan mencantumkan klaim manfaat kesehatan apapun, termasuk menjaga daya tahan tubuh. Jangan sampai salah. Jadi, bagaimana memilih suplemen kesehatan? Sangat mudah. Kenali kebutuhan kita sendiri dan lakukan cek klik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kedaluarsa. Suplemen kesehatan tidak untuk mengobati COVID-19 ataupun menggantikan makanan sehari-hari. Suplemen kesehatan dapat digunakan untuk mencegah COVID-19 dengan meningkatkan daya tahan tubuh maupun menunjang terapi COVID-19. Untuk mendapatkan manfaat suplemen kesehatan yang terbaik, kenali kebutuhan kita sendiri dan lakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan tanggal kedaluarsa. Jangan lupa, cukupkan makanan bergizi seimbang. Konsumsi suplemen kesehatan dengan tepat, bantu cegah dan lawan COVID-19.